Masih yang Alhamdulillah, walaupun insya Allah hati kita semua yang hadir tidak palsu bersahadat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang palsu saja indah, apalagi yang asli. Hadiribu ke majelis yang mulia ini di Rumah Quran Sawangan. Barangkali nanti ada yang sampai 1, 2, 3 jam. Apa saja yang sudah Ibu laksanakan sebagai bentuk pelengkap di kegiatan kita bagi menjelang siang hari ini. Upaya Ibu sejak berangkat, semua yang ditampilkan yang terbaik pasti insya Allah. Mulai dari hati yang ikhlas, pakaiannya cantik, bagus-bagus. Subhanallah, mudah-mudahan aksesoris yang dibawa, tas yang melekat di dalam tubuh kita, mudah-mudahan besok di akhirat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau lagi ngaji bawa pakai pakaian yang sebagus-bagus. Setelah kita mengucap bersyukur, kita sampaikan salam penghormatan sepenuhnya kepada Sofiful RRGI RGS Rumah Quran Sawangan, guru kita tercinta yang kita hormati, kita banggakan, kita muliakan, Abang Diki Zulkarnain. Enaknya begitu ya. Semua pakai siapa Diki siapa nih? Iya, saya sih maunya Diki Zulkarnain. Seirama dan wajah. Hati-hati ya. Hati-hati. Biasanya orang pada ini biasanya. Ya. Tidak amin Neng tidak amin waktu. Fasilitas yang sudah disiapkan dengan penuh kesungguhan, sound sistemnya juga bagus. Kelihatannya aja kecil, tapi kualitasnya luar biasa. Anas Urbani sound sistemnya saya hormati, terima kasih atas kerjasamanya. Semua yang sudah diupayakan oleh guru kita yang kita cintai, Abang Biki, dari A sampai Z. Ini teman-teman yang diundang, ada Habib Hussein Fikri Al-Fawzi sudah hadir. Beliau nanti Allah yang akan menyampaikan nasihat agamanya buat kita semua terkait dengan keutamaan mencintai keluarga Rasulullah. Saya sama abang saya mau berangkat ke Bekasi karena jalannya macet. Saya harus mensupport undangan guru saya tercinta Abang Diki. Bang, saya mau ke Bekasi. Jadi segala sesuatu yang bisa saya bawa disiapkan saja. Kenapa? Iya tadi. Iya, saya mau sarapan juga serba tanggung setengah 10, mau mampir di rumah warung makan Tegal juga tanggung juga jauh. Kita untuk lokasi tanggung ya lumayan jauh ya begitu tidak bang. Saya lama cuman sekedar mencari undangan saja. Saya sangat tertarik dengan kegiatan rutinitas kajian bulanan, pengajian bulanan kaum ibu, bukan kaum bapak, kaum ibu. Memang kaum ibu, saya tidak ridho mendengar ustaz menyampaikan nanti di akhirat rata-rata penghuni neraka itu isinya adalah kaum ibu. Saya nggak ridho dengan hadis itu. Sebab realitasnya, kenyataannya, faktanya di dunia kaum muslimat, orang-orang perempuan itu ternyata kegiatan
ritual ibadahnya jauh lebih banyak ketimbang kaum Bapa. Ya, faktanya begitu. Di rumah ada segala pengajian mingguan, pengajian kelurahan, pengajian dusun, pengajian RW, pengajian RT, pengajian rumah kurban sawangan, pengajian. Ibu kalau itu seminggu bisa kejadian sholat ya Bu. Ngaji melulu. Jadi sama nggak mau dengar rata-rata penghuni surga, penghuni neraka di akhirat itu isinya kaum perempuan. Mudah-mudahan berbalik 100 derajat penghuni surga di akhirat isinya kaum perempuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa dia? Para istri-istri yang semenjak berkeluarga mereka begitu sangat sayang terhadap suaminya, keluarga besar. Mereka yang terus mengisi rumah tangga mereka dengan menggunakan rumah tangga yang Qurani, Islami, dan yang lain-lain. Kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau orang pacaran, saya mau bilang langsung belum begitu kenal pun karena satu kali lihat, saya langsung bilang I love you. Saya suka. Bu, itu RT ya? Bukan. Bu RT ya, Bang? Oh, Ibu demplon amat, Bu. Oh, Alhamdulillah. Iya, berarti sepadan. Orang cantik memang harus jadi orang gampang. Supaya kalau kondangan nggak ada yang ngata-ngatain. Iya. Di kampung saya ada orang emang jodohnya itu kurang sepadan. Istrinya cantik banget. Lakinya mana udah hitam. Pendek, kakak gede, hidup lagi. Ada yang bilang mau apa itu orang ini? Gitu. Jodoh. Itu mau orang pusing. Semua termasuk jodoh insya Allah. Termasuk qadarullah. Ditakdirkan Allah Subhanahu. Jalani saja. Ibu yang berpartisipasi di acara ini, terima kasih karena sesi berikutnya ada santunan. Bahkan insya Allah akan hadir tokoh kita Bapak Insinyur Imam Budi, orang nomor 2 kalau ada merek di belakang di Kota Depok. Bapak Insinyur Imam Budi adalah wakil wali kota. Hadir jam berapa? Oh, Pak Camat. Pak Camat. Oh, Pak Sawangan. Oh iya, ini gimana Sawangan? Saya tadi berpikir Pak Camat tetangga saya ini baru kecamatan Percoran Mas. Kecamatan Penasinan mau jadi kecamatan belum. Jadi kalau udah KTP asin, insya Allah jadi kecamatan. Sekarang baru jadi setengah kecamatan. Masih Sawangan ya Bu. Sawangan itu kecamatan Pengasinan itu kecamatannya Sawangan. Baru sampai pada kelurahan Pengasinan itu ke kecamatan Sawangan. Insya Allah nanti akan hadir berbagi cerita tentang kegiatan dan fenomena yang ada di kelurahan Sawangan, termasuk di kampung yang kita cintai ini, di kampung Pengasinan. Supaya ada yang diingat sedikit, supaya jadi nasihat pertama buat saya terkait mengenal keluarga Rasul. Syukur-syukur bukan saja kenal, bisa mengenal.
ada peribahasa biasanya tak kenal maka tidak sayang. Kenal insya Allah sayang. Sayang dalam artian secara umum sebagai seorang muslim, kenal tidak kenal, bersaudara satu rahim atau tidak bersaudara satu rahim, dalam berukhuwah kita tetap wajib dalam kebersamaan. Tema kajian bulanan sangat menarik, mencintai keluarga Rasulullah. Ini tema harganya mahal. Kalau sinetron yang ada di RCTI Mbak Daisa dulu, sekarang Andrinya ceritanya udah mati. Ya sampai 2.700 sekian episode. Begitu menarik. Episode per episode, cerita per cerita sampai 2.000 lebih per satu hari streaming. Syuting setiap hari, saya wah sama syuting setiap hari itu masya Allah. Ya Mas Allah, wah syuting sampai hampir 3 tahun berturut-turut. Judulnya apa? Ikatan. Kalau bahasa orang Banten, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Kalau bahasa orang sebelah kulon, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Saya nggak pakai celana ini kan? Iya. Saya buru-buru pakai celana. Iya. Ya jangan tunggu. Tadi kencang-kencang. Baik diambil dari kata cinta, murung-murung sedikit keutamaan mencintai keluarga Rasulullah. Kata Rasul sendiri, kalau seseorang terikat dengan cinta, bahwa maka cinta itu abduhu, siap memperoleh, siap kita akan diperintah apa saja oleh cinta. Maka ada bahasa dulu, jauh di mata, dekat di hati. Orangnya mah di Ciseeng, hujan, gelap, listrik mati, malam, cuman kebetulan malamnya malam minggu, si titik-titik di ujung Ciseeng sekalipun, jalannya becek sekalipun, gelap sekalipun, hujannya sekalipun, karena malamnya malam minggu, dan di pengasinan Ciseeng jauh di mata, dekat di hati. Kalau Mina bilang, abang, aku ada di rumah abang, terus kenapa? Abang mau ke Ciseeng, Gunung Kapur. Bukan soal lagi, Sogrek, Kampung Utara, belum di aspal jalan. Kalau abang mau kemari, aku tunggu ya bang, kata si Mina. Kata si Mahfud, baru lulus kuliah S1, kan listriknya mati neng di Sawangan. Gerimisnya gede, banyak, lama. Kalau bisa abang kemari ya bang, aku kangen, kata si Mina. Aku kangen. Kan baru seminggu, itulah bahasa cinta, kangen. Aku tunggu ya bang, sampai jam 10, 11, jam 12 sekalipun aku tunggu ya bang. Jauh di mata,
rasa dekat. Man ahabba syai'an bermodalkan cinta cuman karena cinta, maka cinta itu boleh ditulis di depan kaca lemari kita, di depan pintu depan kita, pintu ruangan tamu kita, dapur kita. Kata cinta itu tulis. Kalau mau bicara sekup keluarga, tulis cintailah keluargamu. Kalau mau pribadi-pribadi, cintailah istri dan suamimu, cintai anak-anakmu, cintai tetanggamu, cintai saudaramu secara muslim. Kata cinta itu boleh ditulis sebagai simbol isi hati. Kalau tidak, kaget-kaget. Letakkan di hati yang paling dalam. Nih. Neng, kamu sama Bang Diki cintanya rencananya sampai mati apa separuh perjalanannya? Ya, sampai surga beneran sono. Bang Diki udah nggak sama Neng lagi di sono mah. Ya. Oh, Masya Allah, sampai ibunya Zema, itu ada ibunya Zema. Neng, kamu mencintai Abang Anas sampai kapan? Gitu. Siapa? Ulfah. Neng Ulfah? Itu berginjal. Kamu mencintai Abang Anas sampai kapan? Ya? Sampai kapan? Tergantung katanya. Kalau Abang Anas bulan-bulan ini duitnya kenceng, banyak, sering setor, saya suka sama suami saya bulan ini full. Tapi kalau besok proyeknya selesai, sakit-sakitan, cerewet, bawel, goodbye. Bang, kita pisah saja. Insya Allah itu tidak jadi konsep hidup orang yang bilang tadi, yuk mencintai keluarga nanti. Nggak kayak begitu, insya. Ya Bu, bahkan Ustadz Diki mah pengen terus sama Bang Diki di Solo. Emang nggak bosen Bang? Saya mah bosen dah. Enggak maksudnya bukan enggak. Maksudnya bukan begitu. Kalau dulu melihat fisik itu dasarnya cinta. Semakin kemari sudah punya cucu satu, bukannya cinta lagi yang bermain, perasaan sayang. Jadi makna cinta dan sayang itu, cinta itu maknanya lebih relatif, suka hilang. Tapi kalau perasaan sayang itu maknanya jauh lebih dari rasa cinta. Terus tumbuhkan cinta dan sayang kepada keluarga kita, bersumber dari bagaimana kita bisa punya keutamaan mencintai keluarga seperti keluarga Rasulullah. Pilihannya, sinyalnya sudah jelas dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Allah saja minta, kalau kalian ingin mendapatkan cintaku, kata Allah. Masya Allah. Jangankan dapat cinta manusia, jangankan dapat cinta makhluk. Asbab fattabi'uni, katakan ya Rasulullah, ikuti aku, teladani Rasulullah. Ini kajian bulanan, judul ngajinya Masya Allah kualitas.
banget. Ayo keluarga yang hadir di keluarga besar pengajian Rumah Quran Sawangan, terus tanamkan cinta kepada keluarga Rasulullah, secara khusus kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nyontoh Rasulullah? Insya Allah. Apa yang bisa kita contoh? Paling sedikit 3. Yang paling sering diceritakan oleh para da'i-da'iyah, oleh para guru-guru kita, yang paling sering disebutkan ketika kita diperintah ikuti aku, tabi'uni, supaya kita yuhibbukumullah, dapat cinta Allah, wa yaghfir lakum, dapat ampunan Allah, karena Allah Maha Pengampun. Ternyata jembatan pertama yang Allah sebutkan, jangan lari dari mencintai Rasulullah. Hakikatnya cinta kepada Rasulullah itu mencintai Allah. Dan siapapun yang mencintai Rasulullah, bayaran pertamanya adalah Allah bakal mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, kita lihat dalam kehidupan. Enak kali ya, Masya Allah. Jangankan tadi dapat cinta Allah, asbab meniatkan hidup kita dari urusan A sampai Z-nya, dari dalam urusan ibadah sampai hubungan sosial seperti Rasulullah. Walaupun akan saya katakan tidak akan mungkin sama, bahasa saya minimal yuk hidup mirip-mirip seperti gaya hidup Rasulullah, supaya nanti di akhirat dengan asbab dapat cinta Allah. Kalau kita masuk surga tidak dekat dengan Rasulullah, ya syukur-syukur nanti kita bisa dekat-dekat dengan Rasulullah. Maka dalam satu hadis disebutkan umat akhir zaman itu imannya luar biasa, kaitan dengan cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah. Dibanding dengan umat-umat yang hidup di era dengan Rasulullah, kita umat akhir zaman, umat yang sudah dekat dengan datangnya kiamat, dibilang Rasulullah termasuk orang yang imannya hebat, bisa menandingi kehebatan orang yang terlahir dekat dengan Rasulullah. Bu, saya mau nanya ulang, saya mau uang apa enggak ini ya? Dompet saya mana tadi? Saya mau nanya, ada tuh isinya mah nggak banyak, paling 1 juta. Acung tangan Bu, kita mah hidup di era akhir zaman. Saya mau nanya Ibu, akidah Ibu sama enggak sama saya Bu? Ibu kira-kira kalau ada orang ngaku-ngaku jadi nabi lagi setelah Rasulullah, nabi kita Nabi Muhammad, kira-kira percaya Bu? Yang benar apa Bu? Terus turunnya di Pengasinan, namanya Sujono. Nggak percaya? Bilang begini, demi Allah Maulana, dibayar berpuluh-puluh miliar sekalipun, kalau saya dituntut untuk mempercayai akan ada nabi lagi setelah Rasulullah, saya akan tolak dengan keyakinan saya. Saya tidak membenarkan, tidak mungkin lagi ada nabi pada setelah Rasulullah. Sepakat Bu? Ulangi biar bareng-bareng, sepakat Bu? Baik, alhamdulillah tuh. Bagaimana ibu-ibu nggak mau masuk surga? Dari akidah dan keyakinannya saya sudah dapat memberi penilaian azib hebat. Saya yakin ibu-ibu lewat fakultas akademik
Ini nggak sampai ada yang kuliah ya. Mak jurusan apa? Mak belum jurusan mak jurusan apa mak waktu itu kuliah? Jurusan nabung. Itu sampai belonjor begitu kenapa mak? Oh. Mak jurusan dapur. Ya, fakultas dapur berarti ya mak. Jujur, siapa di antara mak-mak saya yang hadir pernah satu waktu malam apa aja pernah bermimpi ketika tidur jam 1, jam 2, jam 3 setelah sholat isya, sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh, tidur pagi sambil dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan berwudu, cium tangan, saya beri hadiah. Siapa di antara kita jujur yang pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah? Bu RT kan rapih banget itu pasti kalau tidur. Wudhu dulu, sholat isya dulu, ngaji dulu, yasin dulu, tabarok dulu, waqiah dulu, baru tidur. Kali. Bu RT jujur ya bu, ibu berapa usianya sekarang? 45. Kok ibu kayak 22 bu? Lihatnya dari sana. Berarti Pak RT nggak bisa ngurus istri ini, nggak bisa ngurusin istri nih Pak RT. Agak mukbatan ini. 45. Abang Zaki, Bu RT 45. Masya Allah. Kayaknya wudhunya nggak berhenti kali ya. Makanya saya mau tanya nih Ustaz Zaki, Bu RT belum pernah sekalipun bertemu dengan Rasulullah, belum bu? Jujur. Itu anak ibu yang di depan ibu ini bukan anaknya, ponakan. Neng Sinta, bukan Neng Sinta sama. Ya? Neng jujur Neng. Nanti saya mau obrolin kalau Neng pernah tidur mimpi bertemu dengan Rasulullah sekali waktu saja. Episodenya waktunya sebentar. Jujur belum pernah. Belum pernah. Saya mau tanya dan Neng kalau belum pernah mimpi tidur ketemu dengan Rasulullah, Neng kalau tidur mimpinya apa? Belum pernah? Neng Sinta ya. Walaupun Neng itu belum pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah, iman Neng 100% benar bahwa Rasul adalah Nabi terakhir. Ya Neng ya. Nggak percaya kan kalau ada Nabi lagi? Enggak. Kok ragu sih? Percaya? Enggak. Nggak percaya ya Neng? Kalau ada yang nyoba-nyoba, Sinta, kamu percaya nggak ada Nabi lagi? Ini 1 miliar. Rumah 2 lantai seharga 1,5 miliar. Tapi kamu harus percaya ada Nabi lagi. Mau dengan pilihan itu? Kok mikirnya lama ya? Hah? Mikir-mikir dulu. Enggak ya? Bilang, demi Allah Ustadz Diki, selama saya kumpul di majlis Ustadz Diki di rumah Quran Sawangan, jangankan hanya 1 miliar, jangankan hanya rumah satu bentuk minimalis, istana singgasana sekalipun, istana kaisar sekalipun, dunia seisinya sekalipun, kalau saya dituntut harus percaya ada Nabi selain Rasulullah, bakal ada Nabi lagi, no way. Itu iman yang paling istimewa. Neng jangan coba-coba ya. Kamu natapnya lama amat sih. Hah? Oh. Iya.
Siapa Ustaz namanya? Bulita. Alhamdulillah selama ada di rumah Quran Sawangan, tauhid aku, keyakinan aku, alhamdulillah semakin kuat. Jangankan cuma 200.000, kalau ada yang bilang-bilang bakal turun dan diutus seorang nabi setelah Rasulullah, no way, tidak bakal ada dan saya tidak akan iman. Nggak bakal iman saya. Maka alhamdulillah luar biasa cerita indahnya nanti dilanjutkan oleh guru kita Habib Husain Fikri Al-Habsi yang tampan. Taat mangga. Sehat. Sehat. Ya, Habib mah nanti cerita keluarga nabinya agak dekat, kelihatan dari hidungnya. Ya, kelihatan dari hidungnya. Kalau saya cuma cerita nanti judulnya ngikut Aji Pangestu saja. Tapi saya sudah sangat merasa senang tuan rumah, ya, rumah Quran Sawangan. Rumah Quran Sawangan sudah punya majelis ilmu, sudah punya rumah Quran yang insya Allah terus akan berkelanjutan, akan berkesinambungan terus sampai akhir hayat Sahibul Bait Bang Jikri, Bang Diki. Kita ada di rumah Quran Sawangan ini insya Allah nanti gaji lamanya saya mau bilang saja, ikut secara pasti hidup seperti Rasulullah mah nggak punya kesanggupan, kita nggak bakal mungkin sanggup. Tapi saya menginginkan kita umat akhir zaman, ayo terus berkiblat kepada sunnah Rasulullah, hiduplah mirip-mirip seperti Rasulullah. Kata Rasulullah jelas dalam Al-Quran, dalam Al-Quran jelas Rasul mengatakan, kalau engkau ingin hidup mendapat cinta Allah, ampunan Allah, tattabi'uni, solusi terdepan, solusi terbaik, jalan yang paling benar, pilihan pertamanya adalah hiduplah seperti hidup gaya Rasulullah. Alhamdulillah syariat Islam yang sudah kita jalankan, yang sedang kita jalankan, dan yang akan kita jalankan, mudah-mudahan semuanya seirama dengan yang disiarkan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, hablum minanas kita, hablum minallah kita, mudah-mudahan kalaupun tidak sesempurna Rasulullah, mirip-mirip semua syariah yang kita jalankan, nanti kita masih tetap dianggap sebagai umat beliau yang kehidupan beliau sama apa yang sudah kita teladani. Ya, sholat kita saya bilang sekali lagi mirip-mirip saja. Puasa sunnah kita mirip-mirip saja. Gaya kehidupan keseharian dalam kehidupan sosial biasa dan minimal mirip saja. Beneran sama dengan Rasul rasanya berat. Sebab nanti kalau kita bicara akhlak, akidah, ibadah, tiga. Akhlak, ibadah, akidah. Kalau berkiblat kepada Rasulullah rasanya begitu sangat berat. Bagaimana berakhlak seperti Rasulullah, bagaimana berakidah seperti Rasulullah, bagaimana ibadah seperti Rasulullah, rasanya minimal kita mohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan lahir dan batin, hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, minimal gaya hidup kita secara sehat, minimal mirip-mirip senantiasa seperti hidup keluarga Rasulullah, mirip-mirip hidup seperti Rasulullah. Insya Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan jadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habib, mohon maaf nanti Habib mah udah tempat yang paling pas, jalan yang paling nyambung kalau sudah bicara tentang keutamaan mencintai keluarga Nabi. Saya pribadi Firqah Maulana Raja hanya sekedar ikut hadir dalam rangka ingin memeriahkan kegiatan
Dan Abang Diki, terima kasih, doakan Pak Habib supaya Bang Diki rumah Quran sawangannya senantiasa diberikan kemudahan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bagaimana mengqurankan orang-orang di sekitar, niatannya begitu sangat mulia. Maka saya bilang Bang Diki, orang-orang di sekitar nggak ada yang bisa membaca Al-Quran, nggak ada yang mengamalkan sunnah, nggak boleh sampai meninggalkan sunnah. Tanamkan itu di lingkungan, minimal lingkungan terdekat, dan alhamdulillah sudah berjalan berapa 3 tahun, waktu yang lumayan panjang. Kalau sekolah sudah kelas 3, alhamdulillah sudah bisa membaca, alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi, dan alhamdulillah kegiatan ini terwujud sudah 3 tahun. Sekali lagi Bib, doakan ya Bib supaya saudara saya Bang Diki kegiatan mulianya ini senantiasa mendapat bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selain mendapat bantuan dan pertolongan makhluk-makhluk yang ada di sekitar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin Bu, Ibu nanti ngaji mencintai Rasulullah sama orang yang paling tepat, orang yang memang hidungnya sudah sama, mirip-mirip walaupun nggak sama banget. Ya saya aja yang laki bilang ganteng, kalau saya perempuan saya I love you Bib gitu. Saking aja saya laki-laki. Habib, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu dan sekalian, demikian tadi kita telah dengarkan ceramah dari Ustaz kita, ya. Apaan Bu tadi, tentang apaan? Iya, jadi keutamaan kita mencintai Rasulullah itu, kalau kita ngeliat Rasulullah belum pernah, mimpiin Rasulullah juga belum pernah, ya. Tapi kita dipertemukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, ya. Dengan siapa? Dengan anak turunan cucu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini sebuah keberkahan yang sangat luar biasa. Dan terima kasih banyak kepada Ustadz Maulana, ya, yang telah memberikan tausiahnya kepada kita, sehingga ada ilmu yang bisa kita terima, ya, yang menjadi amalan kita dalam kehidupan kita, sehingga untuk kelak ke depan kita senantiasa mencintai, mempelajari, mengenal dan memahami anak cucu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kepada Ustadz Maulana kami persilakan banyak terima kasih, dan ya, silakan didistribusikan terlebih dahulu makanannya sebelum kita lanjut ke acara berikutnya. Kepada Ustadz Maulana terima kasih banyak. Fi amanillah, ya.